kasus dugaan pembunuhan dengan berencana yang telah diungkap oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Yang mana kasus ini diawali adanya pengaduan ke Polrestabes Surabaya pada tanggal 5 Mei 2023 yang melaporkan bahwa ada seseorang yang telah hilang kontak dengan anaknya yang sudah diperkirakan 2 hari tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Berangkat dari pengaduan itu, maka Kasat Reskrim membentuk tim yang dipimpin oleh Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, melakukan berbagai kegiatan penyelidikan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang ada, juga mengumpulkan keterangan saksi dan analisis IT dan CCTV semuanya. Sehingga dilakukan penyelidikan, maka pada tanggal 7 Juni telah diamankan seorang laki-laki berumur 41 tahun dengan inisial RBA. Ini asal dari Surabaya yang beralamatkan di Gunung Anyar Kidul, Kota Surabaya. Dari pengakuan saudara RBA bahwa yang bersangkutan mengakui merupakan orang terakhir yang telah bersama-sama dengan korban pada tanggal 3 Mei. Setelah kita mendalami dari keterangan dari pelaku ini, maka didapatkanlah pengakuan bahwa pelaku RBA telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, yang mana berdasarkan kronologisnya bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 korban berangkat dari rumahnya di Sidoarjo dengan mengendarai mobil expander. Itu yang mobil yang di samping. Pada sekira pukul 6.30 berangkat dari rumah dan langsung menjemput pelaku di tempat dekat kediamannya, ada di sekitar kafe di Surabaya. Setelah bertemu, mereka melakukan berbagai aktivitas, baik korban ada sempat ke kampus dulu di Ubaya, dan pelaku berkeliling-keliling dengan membawa mobil expander milik korban. Setelah itu dijemput lagi di Ubaya, kampus Ubaya, dan melakukan berbagai kegiatan baik makan dan bertemu dengan beberapa orang dengan rencananya bahwa terhadap mobil expander ini akan digadaikan karena sudah kehabisan uang. Si pelaku yang berencana akan membuat usaha di Kota Pacitan, namun belum memiliki modal. Karena tidak ada orang yang ditemui yang bisa untuk menerima pengadaian mobil ini, mereka berkeliling sampai malam, dan pada tanggal 4 Mei mereka tidur di sebuah apartemen di parkiran di dalam mobil. Setelah itu kira pukul 12.30 di sekitar jalan depan Kebun Bibit Monorejo, Jalan Kendal Sari, Surabaya, ini mobil berhenti dan mereka berdua cekcok mulut. Mereka bertengkar, dan karena pertengkaran cukup diketahui oleh pihak warga sekitar karena korban berteriak-teriak, akhirnya si korban diikat dan dicekik, dibekep mulutnya hingga lemas, dan terakhir menggunakan tali dari celananya dan dijerat lehernya sehingga korban lemas dan meninggal dunia. Setelah dilakukan kegiatan pembunuhan tersebut, maka pelaku
akhirnya berkeliling-keliling dengan mobil dan kembali ke rumah mertuanya untuk mengambil tas koper ini dan membeli tali wrapping di toko ATK Al Hikmah di daerah Rungkut. Ini korban dimasukkan, kopernya dililit dan dibungkus pakai plastik wrapping sebanyak 4 lapis. Setelah itu korban dibawa oleh pelaku yang sudah dimasukkan dalam koper ke daerah Pacet, Mojokerto, kira kurang lebih antara pukul 20 sampai 20.30. Dan pelaku membuang koper tersebut tepatnya pada tanggal 5 dini hari di sekitar jurang tikungan Gajah Mungkur, Jalan Pacet, Mojokerto. Dari kronologis tersebut, maka tim mendapatkan informasi adanya mayat korban yang sudah dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di daerah Pacet, Mojokerto, menghubungi Kepala Kawasan Taman Hutan Raya pada tanggal 3 Juni. Sehingga secara bersama-sama, bekerja sama, tim ke TKP sana dan untuk memastikan apakah dari keterangan pelaku ini sudah benar atau belum. Makanya dicek dan ternyata ditemukan tas koper berwarna hitam ini. Adapun yang menjadi modus operandi, motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati. Sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya, baik itu mobil dan handphone. Yang notabene mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang. Dan kita akan menjerat terhadap pelaku sesuai dengan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal bisa seumur hidup. Pelaku dengan korban ini diawalinya adalah sebagai guru musik dan mengenal sehingga ada hubungan cukup lama, kurang lebih 5 tahun ya. Jadi ada hubungan cara asmara ya, mungkin ada keyakinan yang berbeda ya, keyakinan berbeda antara korban dan pelaku. Oke, yang lain. Dan sakit kataan dari korban yang membuat pelaku saat itu. Kata-kata yang bagaimana? Ya seperti menghina gitu ya, kurang lebih. Selama sebulan itu tinggal di mana? Pelaku. Selama sebulan. Bukan apa? Kan 5 Mei saja. Pelarian pelaku. Pindah-pindah. Mereka pindah-pindah karena pelaku juga merasa ada telah berbuat salah, jadi mereka tinggalnya berpindah-pindah. Ya. Ini mereka belum ada terjadi untuk niat untuk membunuh. Namun karena si pelaku ini ada niatan ingin berusaha di Pacitan dan memerlukan uang segera, dan harapannya mobil ini bisa segera digadaikan dan mendapatkan uang. Mungkin karena dari setelah seharian berkeliling tidak ada yang bisa menerima penggadaian mobil ini yang menjadi persoalan terhadap pelaku. Dan ada kata-kata juga yang membuat pelaku ini merasa terhina sehingga cekcok di dalam mobil dan akhirnya bertengkar hebat. Coba kamu jelaskan, apakah memang kamu ada niatan dari awal atau bagaimana terkait dengan kejadian ini? Tidak. Kalau memang itu emosi sesaat, Pak. Jadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya. Itu yang memacu saya untuk punya pikir salah. Kamu menyesali? Ya. Lama hubungannya menjalin hubungan Masih beristirahat apa sudah nikah? Dari 2017. sejak SMA. Tapi itu teman aja Pak sebenarnya. Saya kan gurunya aja. Kamu dekat hubungannya? Dekat, Pak. Punya anak berapa, Mas? Punya anak berapa? Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,